Gastritis adalah peradangan pada lapisan mukosa lambung yang dapat terjadi secara akut ataupun kronis. Beberapa penyebab utamanya, yang pertama, infeksi Helicobacter pylori. Bakteri ini merusak lapisan pelindung lambung. Yang kedua yaitu penggunaan obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen dan aspirin, yang mana obat ini menghambat prostaglandi yang melindungi mukosa lambung. Yang ketiga yaitu konsumsi alkohol dan rokok, yang mana hal ini dapat merusak lapisan pelindung lambung dan meningkatkan produksi asam. Yang keempat yaitu stres berlebihan. Hal ini menyebabkan meningkatnya produksi asam lambung. Yang kelima yaitu reflux empedu. Cairan empedu yang naik ke lambung dapat menyebabkan iritasi. Letak lambung manusia berada pada rongga sebelah kiri perut. Organ ini terhubung dengan dua saluran pada tiap ujungnya. Ujung atas lambung terhubung dengan esofagus atau kerongkongan yang berfungsi sebagai jalur masuk makanan dari mulut. Sementara itu, bagian bawah lambung terhubung dengan usus halus, yaitu organ berbentuk selang panjang yang menghubungkan lambung dengan usus besar. Bagian usus pertama berbatasan dengan lambung, yaitu duodenum atau usus 12 jari. Berikut anatomi dan fisiologi dari struktur lambung. Yang pertama, kardiak. Kardiak adalah bagian teratas lambung yang berbatasan langsung dengan esofagus. Makanan yang sudah dihaluskan di dalam mulut dan disalurkan melalui kerongkongan akan melewati area ini sebelum dicerna oleh bagian tengah lambung. Pada ujung kardiak terdapat sfinkter kardiak, yaitu otot-otot berbentuk cincin yang mencegah asam lambung naik ke kerongkongan. Yang kedua, fundus. Setelah melewati kardiak, makanan akan bergerak menuju fundus. Fundus adalah bagian atas lambung yang melengkung dan berada tepat di bawah diafragma. Pada bagian ini, makanan mulai mengalami proses pencernaan dan pencampuran dengan enzim. Yang ketiga, badan lambung. Badan lambung adalah bagian lambung yang memiliki fungsi paling penting. Badan lambung adalah tempat makanan dicerna, dicampurkan dengan enzim, hingga diproses menjadi bagian-bagian lebih kecil yang disebut kim. Yang keempat, antrum. Antrum atau antrum pylorus adalah bagian bawah dari lambung. Bentuk antrum yang melengkung memungkinkannya menampung kim sebelum disalurkan ke usus halus. Yang kelima, pylorus. Pylorus adalah bagian paling akhir dari lambung. Bagian ini berhubungan langsung dengan usus halus. Pylorus terdiri dari sfinkter pylorus, yaitu otot berbentuk cincin yang bekerja sebagai katup, seperti sfinkter kardiak. Fungsi sfinkter pylorus adalah mengatur keluarnya kim dari lambung menuju bagian awal usus halus atau duodenum. Bagian dari lambung ini juga berfungsi mencegah kim yang sudah menuju ke usus halus agar tidak bergerak ke lambung. Gejala gastritis atau radang pada dinding lambung bisa bervariasi tergantung tingkat keparahannya. Berikut beberapa gejala yang umum dialami. 1. Nyeri atau rasa tidak nyaman di perut bagian atas atau epigastrium. 2. Mual atau muntah. 3. Perut kembung atau terasa penuh setelah makan sedikit. 4. Sering bersendawa. 5. Nafsu makan menurun. 6. Rasa panas atau terbakar di perut. 7. Tinja berwarna gelap atau berdarah jika sudah terjadi pendarahan pada lambung. 8. Muntah darah pada kasus berat. Patofisiologi gastritis adalah proses bagaimana penyakit ini berkembang di dalam tubuh, terutama pada lambung. Yang pertama, peradangan. Infeksi H. pylori atau sebuah bakteri mikroaerofil yang biasanya ditemukan di lambung, disebabkan kerusakan lapisan lambung oleh obat antiinflamasi non-steroid atau alkohol dapat menyebabkan peradangan pada lapisan lambung. Yang kedua, pengeluaran asam lambung. Peradangan dapat menyebabkan pengeluaran asam lambung yang berlebihan sehingga memperburuk gejala gastritis. Ketiga, kerusakan lapisan lambung. Peradangan dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan lambung sehingga memungkinkan asam lambung untuk merusak jaringan di bawahnya. Yang terakhir, ada pengaktifan sistem imun. Peradangan dapat memicu pengaktifan sistem imun sehingga memperburuk gejala gastritis.
Selanjutnya kita masuk ke faktor dan risiko gastritis. Adapun beberapa faktor dan risiko gastritis yaitu yang pertama, gastritis dapat disebabkan oleh infeksi, terutama Helicobacter pylori. Yang kedua itu disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, seperti mengonsumsi alkohol, merokok, dan stres. Yang ketiga, penggunaan obat tertentu seperti obat antiinflamasi, nonsteroid, serta kondisi medis tertentu. Diagnosis gastritis melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa peradangan pada lapisan lambung benar-benar terjadi dan untuk mengetahui penyebab serta tingkat keparahannya. Berikut beberapa diagnosis gastritis. Yang pertama ada anamnesis atau wawancara medis. Nantinya menanyakan gejala seperti nyeri ulu hati, mual, muntah, perut kembung, atau rasa penuh setelah makan. Yang kedua ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan perut untuk mencari tanda nyeri tekan di daerah epigastrium atau ulu hati. Yang ketiga ada pemeriksaan penunjang. A. Endoskopi, yaitu melihat langsung kondisi lambung dan mendeteksi peradangan atau luka. Kemudian ada tes Helicobacter pylori, bisa melalui nafas, tinja, atau darah untuk mendeteksi infeksi bakteri penyebab gastritis. C. Tes darah untuk melihat adanya anemia akibat pendarahan lambung. Yang terakhir, tes feses untuk melihat adanya darah tersembunyi. Cara mengatasi gastritis. Penanganan gastritis umumnya mencakup kombinasi perubahan gaya hidup, pemberian obat-obatan, dan penyesuaian pola makan. Pelaksanaan prosedur ini bergantung pada jenis dan tingkat keparahan gastritis, termasuk 1. Menghindari faktor pemicu dan resiko, antara lain dengan membatasi atau menghindari konsumsi minuman beralkohol, tidak merokok, dan membatasi penggunaan obat pemicu peradangan lapisan lambung. 2. Mengendalikan stres lewat latihan relaksasi, yoga, meditasi, atau aktivitas lain. 3. Mengubah pola makan menjadi lebih teratur dan menghindari bahan makanan tertentu yang bisa memicu gejala gastritis, seperti makanan yang berlemak, asam, dan pedas serta tinggi kafein. 4. Pemberian obat-obatan seperti antacid untuk meredakan gejala. 5. Konsumsi antibiotik bila gastritis terjadi akibat infeksi bakteri. Pencegahan gastritis. Langkah pencegahan gastritis melibatkan penerapan praktik higienis dan menjaga gaya hidup yang sehat. Secara umum, gastritis bisa dicegah dengan cara 1. Menghindari makanan asam dan berlemak. 2. Tidak mengkonsumsi obat NSAID. 3. Makan dalam porsi kecil beberapa kali dalam sehari, alih-alih langsung banyak. 4. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. 5. Memakan makanan yang sudah diolah dengan baik untuk mencegah infeksi bakteri. 6. Mengendalikan stres. 7. Menghindari konsumsi alkohol, rokok, dan kafein.